polisi penembak anak paskibraka siswa SMK di Semarang memang sekarang sudah ditahan. Namun kalau kita mau lihat perjalanan kasus ini, di sini terjadi banyak sekali rekayasa kasus. Tanpa hadirnya netizen Indonesia yang berperan sebagai hakim dunia maya, yang berperan justru menjadi polisi yang jujur di dunia maya, ini kasus akan menguap begitu saja dan terjadilah tindakan kezaliman terhadap siswa tersebut dan kepada keluarganya. Kita masih patut bersyukur karena kita masih punya netizen Indonesia yang punya hati, ya kan, yang masih peduli dengan keadilan. Bayangkan kalau seandainya ini tidak di-up oleh netizen, tidak terus ditelusuri oleh netizen, kasus ini bubar begitu aja. Karena ngeri betul. Ini rekayasa yang dibuat oleh polisi ini benar-benar ngeri. Dari bawah sampai ke atasnya itu sama berkomplot dalam satu kejahatan, menutup-nutupi kejahatan. Ini luar biasa. Makanya saya acungi jempol ini kepada netizen Indonesia sampai bisa melawan polisi loh. Gila. Ini netizen bisa menang di sini, bisa melawan begitu loh. Padahal mereka itu aparat negara. Mereka punya fasilitas, ya kan. Netizen punya apa gitu loh. Tapi bahkan dengan alat negara pun, dengan biaya dari negara pun, netizen mampu mengalahkan dengan investigasinya yang dilakukan oleh netizen. Ini luar biasa bagi saya. Gimana saya katakan ini enggak apa ya? Ini benar-benar rekayasa yang benar-benar luar biasa itu. Dari bawah sampai atas ini polisi bekerja sama dalam kejahatan. Gimana enggak coba? Coba kamu perhatikan. Ini beritanya hanya dalam nih, kamu lihat, kamu perhatikan itu tanggal beritanya. Kalau nggak salah ini 25 November apa ya ini? Coba kamu lihat. Itu beritanya masih menurut versi polisi loh. Ya kan? Yaitu apa? Senggolan katanya. Itu kemudian masuk lagi, coba kamu perhatikan beritanya. Untuk apa itu? Untuk membubarkan tawuran. Gokil nggak tuh? Namun selanjutnya di tanggal berikutnya apa? Ternyata tidak ada tawuran. Itu hanya dalam hitungan hari. Ini kayaknya polisi itu langsung gercep banget gitu loh. Ketika anak buahnya berbuat kesalahan, langsung gercep dilindungin. Sama-sama saling melindungi gitu loh. Ini kan gokil. Yang seharusnya ketika anaknya berbuat kesalahan ditindak tegas, ya kan? Lah, ini malah gercep saling melindungi. Ini kata saya bener-bener. CCTV itu tiba-tiba menghilang di sekitaran situ, ya kan? Tiba-tiba menghilang, diamankan semua oleh polisi. Ini saling melindunginya luar biasa kata saya. Sampai loh nih, dia itu pihak polisi nih ngadakan konferensi pers. Pak, kita lihat 2 hari setelah kejadian itu langsung ada prarekonstruksi, langsung ada press conference. Dan di sini kita lihat bagaimana Kapolrestabes itu memperlihatkan barang bukti senjata tajam untuk memperkuat pengakuan dalam tanda kutip dari anggotanya. Ini fotonya Pak. Bayangkan itu sudah dikasih lihat senjata tajam yang katanya dipakai oleh tawuran sehingga membuat almarhum Gama. Dan ternyata Pak, satu, barang bukti itu tidak ada. Bohong, fiktif, tidak ada tawuran. Paling tidak bukan almarhum yang ada di lokasi di mana dia ditembak sedang tawuran. Ketiga, pemalsuan barang bukti, kebohongan rekonstruksi. Pak Nanan, begitu berani polisi melakukan anak remaja dan kemudian terus membangun kebohongan. Inikah anggota polisi atau adik-adiknya Pak Nanan sekarang ini berani banget memalsukan barang bukti dan bohong terhadap rekonstruksi. Pak, begitu terbiasanya polisi alat buktinya dibawa ke tempat konferensi pers,
bawa celurit, bawa senjata tajam dan lain sebagainya. Padahal itu ya tidak ada, tawurannya aja tidak ada. Lantas dari mana itu barang bukti? Beli dulu itu polisi, nyari-nyari dulu, ya kan? Atau mungkin sudah persiapan di kantornya untuk merekayasa kasus, disiapkan itu, sudah disiapkan, ya kan? Sudah ada itu persiapan barang bukti seperti itu. Gak masuk di akal bener-bener ya. Kok, aduh, ini bener-bener polisi kok gini amat ya kerjanya. Ya untung sekarang netizen Indonesia tuh, ya saya katakan mantap lah investigasinya. Maka nggak heran itu kalau misalnya kasus Vina kemarin itu bisa begitu tuh, nggak heran. Ini aja ya kan, dia itu hanya kesenggol, hanya kepepet, kemudian dia melakukan penembakan ya kan, des, itu langsung dilindungin ya kan. Padahal itu kesalahannya jelas banget ya kan. Langsung buru-buru itu polisi saling bahu-membahu membantu menutupi kesalahan orang ini. Lah apalagi kayak si Rudiana yang anaknya itu jadi korban. Ya pasti saling ngelindungi banget itu. Dibuat rekayasa begini, wah udah ketahuan. Ini aja yang tidak ada, maksudnya itu tidak ada kaitan dengan misalkan anak polisinya ataupun pihak kepolisiannya. Enggak, ini orang, si siswa SMK ini orang baik-baik, anak paskibraka, orang berprestasi di sekolahnya. Tiba-tiba dek dengan isengnya aja itu dia jeder, bayangin. Ngilangin nyawa orang karena iseng loh. Karena kepepet doang. Iseng jeder. Itu langsung dilindungin oleh teman-temannya di kepolisian. Bener-bener kalau tanpa netizen, ini udah kasus ini udah kayak kasusnya Vina, sudah hilang di telan masa, ya kan? Bikin opini dia. Pihak kepolisian bikin opini. Yang ngeri itu tadi sampai menyediakan barang bukti. Yang mana padahal kejadiannya aja nggak ada. Ini mirip banget dengan kasus Vina. Kejadian yang nggak ada tapi dicari-cari tuh barang buktinya. Batunya dicari. Samurainya dicari dan lain sebagainya. Sama dengan kasus ini tuh begitu. Kok nggak ada kapok-kapoknya? Masa dia nggak tahu beritanya Vina kemarin? Ya polisi begitu lagi. Makanya ada usulan tuh, udahlah di bawah TNI aja. Gimana kalian tuh kalau di bawah TNI? Setuju apa enggak? Ini bener-bener makin kesini. Kalau kita diem-diem aja nih memang netizen Indonesia, hancur emang negara ini. Siapa yang bikin hancur? Ya itu tuh ladusing ini. Bayangin aja itu. Kok bisa saling melindungi begitu gitu loh. Menutupi, kok tega gitu loh. Habis membunuh orang ya kan, disiapkan barang buktinya. Gak habis pikir saya. Ya udahlah, saya sih berterima kasih lah kepada kalian netizen Indonesia yang masih peduli dengan keadilan di negara kita, negara Indonesia. Ayo terus kawal segala bentuk kezaliman. Gunakan handphone kalian. Mudah-mudahan handphone kalian nanti menjadi saksi tuh di akhirat kelak. Kalian bingung kenapa kalian bisa masuk surga ya kan? Oh ternyata handphone kalian dibuat untuk mengawal keadilan. Terima kasih karena sudah menyimak.